sebelum itu aku boleh tanya dulu nih mengenai keseharian Kak Seba sekarang gimana Kak? Oh, Apa aja tuh kesehariannya? kesibukannya ya. Iya, betul. Oke. Untuk saat ini aku lagi fokus kuliah aja, sama aku lagi tergabung dalam organisasi mahasiswa, yaitu BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, Fakultas Pendidikan Bahasa. Oke, berarti Kak Seba salah satu eh, yang aktif juga ya di organisasi ya, khususnya di BPM ya. Iya, betul, Kak. Kalau boleh tahu di fraksi atau divisi apa tuh Kak di BPM? Aku di bagian kaderisasi, Kak. Bagian kaderisasi. Iya, Oke, oke. betul. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih Kak Seba. Berarti kan sekarang Kak Seba semester 5 nih ya, dan mau menuju ke semester 6 ya berarti ya? Iya, betul, Kak. Oke. Nah, di semester 5 itu kalau aku nggak salah, kita ada program dari Prodi namanya asistensi mengajar ya, Kak? Iya, kemarin di semester 5, betul. Oke. Kalau boleh tahu, boleh ceritain sedikit nggak asistensi mengajar tuh kayak gimana sih, Kak, sebenarnya? Pasti oke, di semester 5 kemarin aku ikut program pemerintah, yaitu MSIB. Gitu, Kak. MSIB itu apa? MSIB itu bagian dari program Kampus Merdeka. Gitu. Yang tujuannya untuk memberikan kesempatan buat semua mahasiswa belajar dan mengembangkan diri, Kak, di luar perkuliahan. Oke, oke. Gitu, Berarti Kak. Kak Seba ini ikutinnya itu asistensi mengajarnya yang dari pemerintah ya, bukan yang dari kampus ya? Iya, betul. Oke, mungkin buat teman-teman 21 atau 22 nih yang nantinya juga akan ada asistensi mengajar, mungkin kita bakal kasih tahu dulu nih, apa sih asistensi mengajar. Jadi asistensi mengajar itu teman-teman bisa dibilangnya magang juga sih, tapi sebenarnya kalau di semester 5, asistensi mengajar itu kita lebih jadi asistennya gurunya, jadi belum yang terjun langsung untuk mengajar, melainkan baru kayak yang membuat misalkan membantu guru menyiapkan bahan ajar atau membantu guru yang berhalangan hadir. Jadi lebih ke arahnya itu membantu gurunya, bukan yang benar-benar mengajar di depan kelas. Tapi kalau nanti semester 6 baru ya Kak ya, benar-benar yang mengajar depan kelas gitu ya Kak? Iya, betul. Nanti di semester 6 baru magang. Oke. Nah, terus mungkin kita mau kasih tahu juga nih teman-teman kalau di Unika Atmajaya itu membuka kesempatan juga dan sudah bekerja sama juga dengan pemerintah untuk program yang namanya Kampus Merdeka. Di Kampus Merdeka ini jadi teman-teman boleh bebas nih memilihnya, bisa nanti ikut kampus mengajar atau bisa ikut juga MSIB seperti Kaseba ini salah satunya gitu. Iya. Oke. Nah, berarti tadi itu MSIB itu kepanjangannya magang dan studi independen bersertifikat ya, Kak? Iya, betul banget, Kak. Magang dan ya itulah pokoknya tadi, Kak. Oke. Berarti yang dari pemerintah ya, pokoknya kampus merdekanya ya? Betul, Kak. Kalau boleh tahu, Kak, waktu itu Kak Seba gimana nih proses buat bisa MSIB-nya tuh seperti apa? Kayak misalkan berkas-berkasnya harus dikumpulinnya apa aja, terus ada tes atau seleksinya atau enggak, kayak gitu-gitunya, Kak. Oh, yang harus dipersiapkan untuk daftar MSIB ya, Kak? Iya, betul, Kak. Oke, yang pertama kalian daftar dulu akun di webnya Kampus Merdeka. Yang harus disiapin itu CV, transkrip nilai, surat rekomendasi dari kampus, sama surat pertanggungjawaban mutlak dari kampus, terus foto sama foto KTP. Terus kalau ada tambahan juga boleh sertifikat pengalaman organisasi. Itu aja sih, Kak, yang perlu disiapin. Oh, oke. Berarti berkas-berkasnya itu pasti nanti dikasih tahu ya listnya apa aja, dan dikasih taunya pasti nggak mepet kan ya, Kak? Jadi kita bisa mempersiapkan gitu waktunya. Iya, betul banget, Kak.
Oke. Dan pastinya kalau ada surat-surat yang dari prodi, dari kampus gitu, misalkan ada eh, surat apa pelepasan kayak gitu, pasti sangat dibantu ya oleh prodi ya Kak, khususnya oleh dosen PA kita ya Kak. Wah iya itu sangat dibantu banget Kak. Cepet Hmm, banget oke. responnya dosen-dosen gitu Kak. Oke. Jadi boleh banget nih teman-teman kalau nanti udah semester 5 atau 6 langsung bisa daftar ikut kampus Merdekanya. Nah betul Nah, banget. terus setelah berkas-berkas itu prosesnya apa lagi Kak? Setelah pengumpulan Prosesnya berkas. setelah pengumpulan berkas ya Kak. Mm-mm. Nanti ada proses seleksinya Kak. Gitu. Jadi Hmm. seleksi mahasiswa itu kayak seleksi berkas-berkasnya, CV-nya itu sama tempat yang kita tuju gitu atau sekolah yang kita tuju gitu Kak. Terus kemudian ada Hmm. survei kebinekaan gitu. Terus kemudian pengumuman seleksi mahasiswa. Terus yang terakhir baru pelaksanaan program gitu Kak. Itu kalau Hmm. keterima. Ber- Mm-mm. Berarti itu seleksinya tuh kayak ada tesnya gitu ya, kayak yang kayak survei kebinekaan. Berarti kita kayak ada tes, terus kita ngerjain tes gitu, bukan ya, Kak? Oh iya betul Kak, sama ada wawancara juga kalau kalian dipanggil nanti Oh, gitu. hmm. Berarti nanti eh, kalau nggak salah ada laman di webnya gitu yang udah langsung dituju gitu ya ke tempat buat tesnya, terus kita kerjain di situ gitu ya, Kak? Betul Kak, Hmm. betul banget. Terus itu Gitu. wawancaranya sama siapa Kak? Dan kayak yang ditanya-tanyain, boleh gak Kak kasih tips and triknya? Yang ditanya-tanyain apa aja sih biasanya kayak gitu? uh, Wawancaranya kemarin aku sama kepala sekolah dasar Kaseto, karena aku terima di sekolah Kaseto kan Kak. Gitu, Hmm, ditanyainnya tentang pengalaman, terus kesibukan apa gitu. Sebelumnya udah pernah ngajar atau belum gitu. Gitu sih Kak. oke. Hmm. Berarti Kak Seba ditempatnya di ini ya, sekolahnya Kak Seto ya Kak? Iya betul banget Kak, kemarin aku keterima di sekolahnya Kaseto gitu Kak. Kalau kayak gitu, Kak Seba yang milih, maksudnya Kak Seba yang apply mau di sekolah itu, atau dari pemerintah yang nempatin Kak Seba tuh di mana gitu? Nah itu dia Kak, bagusnya di sini kita bisa milih Kak, di program ini kita bisa milih, kita mau masuk kemana, mau cari pengalaman di sekolah mana gitu Kak, bukan ditentuin Hmm. Oh gitu. gitu Berarti Kak. iya Kak Seba yang milih ya berarti ya di sekolah Kak Seto itu ya. Iya. Kalau boleh tahu kenapa nih Kak milihnya sekolah Kak Seto bukan kakak-kakak yang lain? Kalau sekolah Kadela bingung dong nanti. Nggak Iya ada, Kak, saya oh belum nggak punya ada ya. sekolah Kak. Iya. Belum. Kenapa pilihnya sekolah Kaseto ya Kak? Yang pertama itu sesuai Kak sama jurusan aku gitu kan Kak. Terus juga sekolahnya lumayan, ya bisa dibilang bagus lah Kak. Jadi aku sekalian mau nyari pengalaman di sekolah yang bagus gitu Kak. Hmm. Gitu deh. Terus oke. Sekolahnya Kak Seto itu berarti kayak jenjangnya yang biasa ya kayak SD-nya kelas 1 sampai kelas 6 kayak gitu Kak. Iya betul Kak. Atau kayak gimana? Di sekolah Kaseto ini nggak cuma SD-nya aja Kak sebenarnya. Ada SMP, ada SMA gitu Kak. Terus juga Hmm. ada sekolah khususnya, sekolah ya sekolah khusus Kak, sekolah pendidikan khusus gitu. Kan Kak. Sekolah pendidikan khusus maksudnya gimana tuh, Ya Kak? Buat untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. buat anak berkebutuhan khusus maksudnya. Iya, betul Kak. Oh, iya sih. Oke, berarti sekolahnya inklusi gitu ya, Kak? Iya, Nggak cuman oh iya iya betul benar-benar. Oke, banget oke. Kak. Hmm. Nah, terus boleh ini nggak, Kak? Boleh sharing nggak? Di sana tuh kayak Kak Seba kegiatannya ngapain aja, Kak? Kegiatannya ngapain aja ya Kak? Mm-mm. Ya banyak sih Kak kegiatannya di sana tuh sebelum kita ngajar. Jadi kan nanti kita kedepannya akan diminta ngajar Kak. Gitu. Sebelum kita ngajar kita disuruh observasi masuk ke kelas masing-masing dulu gitu Kak.
observasi, ngeliatin anaknya kayak gimana, kayak gitu Kak, cara ngajarnya kayak gimana. Nah, setelah kita beberapa kali observasi, terus kita dikasih kesempatan untuk micro teaching Kak, micro teaching awal. Gitu, untuk micro teaching awal. Terus micro teaching itu yang nilai guru-guru gitu kan Kak, ada sekitar 3-5 guru lah gitu. Nah, terus setelah micro teaching baru kita bukan dibolehin, diminta untuk belajar ngajar gitu Kak. Gitu. Terus juga ada pelatihannya dari sekolah itu, dari program itu sih Kak. Dari sekolah itu kayak pelatihan buat RPP, terus pelatihan buat media pembelajaran yang bagus gimana, terus ada pelatihan kurikulum juga, banyak banget sih Kak. Gitu. Oke. Nah, kalau pelatihan kayak gitu biasa yang narasumbernya gitu langsung dari Kasetonya atau ada kayak guru lain gitu, Kak? Langsung dari sekolah Kaseto itu Kak. Oh. Itu dari, ya misalkan kalau dari kurikulum itu ada bagian kurikulum sendiri, kalau media pembelajaran itu ada guru di sana yang benar-benar bagus bisa buat media pembelajaran yang baik. Oke. Berarti lebih kayak mempersiapkan kita buat jadi gurunya gitu ya, Kak? Belum yang benar-benar langsung ngajarnya gitu ya, Kak? Betul, Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu, berarti di situ Kak Seba sendiri dari Atmajaya atau kayak ada teman-teman lain nih yang dari Atmajaya juga? Nah, kebetulan aku yang di SD sendiri, Kak. Cuman kemarin itu aku ketemu anak Atma juga, tapi dari fakultas psikologi kalau nggak salah Kak. Itu dia di bagian SMP-nya. Oh gitu. Gitu. Oke. Nah berarti teman-teman mungkin ada yang ngikutin live kita yang di luar PGSD ya. Jadi teman-teman yang di luar PGSD juga bisa nih ikut MSIB dan kebetulan kalau yang Kak Seba ceritain ditempatinnya di sekolah Kaseto ini ya. Iya betul Kak. Oke. Berarti kalau dari universitas lain ada nggak Kak temennya Kak Seba nih barengannya? Oh yang ikut program ini Kak? Yang ikut MSIB ini? Banyak banget. Oh Kak. banyak. Banyak. Sekitar. Kalau keseluruhan itu Kak dari tim SMP, tim SMA, tim manajemen gitu-gitu sekitar 64 atau 84 orang gitu Kak. Kalau yang di SD sendiri banyak itu ya. Ya kalau yang di SD sendiri ada sekitar 10-an Kak. Gitu. Berarti dari kampus mana-mana tuh ya Kak dijadiin satu gitu ya? Iya, betul Kak. Oh, iya. Tapi kebanyakan dari prodi PGSD atau kalau yang sama Kak Seba ya? Kak Seba kan di SD kan ya? Iya, betul Kak. Kalau yang di tempatnya Kak Seba ini yang di SD ini kebanyakan dari prodinya apa aja? Atau PGSD semua? Enggak sih Kak, ada beberapa yang PGSD, ada juga beberapa yang dari pendidikan matematika, bahasa Inggris, gitu Kak. Iya, berarti kebanyakan pendidikan ya? Iya, kebanyakan pendidikan Kak rata-rata. Oke. Terus kalau di sana mungkin karena kita tahu sekolahnya sekolah Kaseto ya. Kak Seba pernah nggak sih kayak ngobrol langsung gitu? Misalkan ada rapat terus langsung ketemu gitu sama Kasetonya? Ya, itu dia Kak. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Berarti jarang ya Kasetonya ke sekolah ya? Ya, sebenarnya ada waktu itu ada seminar gitu, ada pelatihan yang ngisi Kasetonya sendiri Kak. Nah, tapi aku waktu itu berhalangan. Narasumbernya ya maksudnya? Iya, narasumbernya Kaseto sendiri. Terus aku berhalangan untuk hadir, jadinya nggak ketemu langsung deh Kak. Wah, sayang banget nih ya. Padahal bisa foto sama Kaseto ya, kesempatan emas ya. Iya Kak, aduh. Oke. Berarti cukup menarik ya, karena di program kampus mereka ini emang kita tuh dari berbagai kampus dijadiin di satu tempat nih teman-teman. Jadi kita bisa lebih kenal juga nih sama teman-teman yang dari kampus lain gitu ya kayak. Iya betul banget Kak. Oke. Nah terus gimana Kak? Maksudnya boleh ceritain nggak kayak
berdinamika sama guru-gurunya gitu Kak. Misalkan ada nggak sih yang kayak Kak Seba udah banget, kayak udah CS banget nih sama gurunya di sana gitu, ada gak Kak? Atau kayak guru-gurunya yang senior banget jadi kayak nggak bisa ditoel banget nih gitu? Wah, itu Atau kayak asik-asik aja nah Kak? itu salah sih Kak kalau yang gurunya senior banget gitu. Semua di sana bisa diajak bercanda Kak. Semua di sana orangnya asik-asik, baik-baik gitu Kak. Kalau kita tanya Hmm, tentang apa aja gitu Kak, maksudnya keunikan-keunikan si peserta didiknya itu mereka mau hmm, bantu kita gitu Pak. Terus kayak kita nanya misalkan Kak gimana sih Kak cara nanganin si anak ini gitu. Oh iya, terus dijelasin gitu Kak. Semuanya hmm, baik-baik Kak. Mau hmm, hmm, berbagi pengalaman gitu. hmm, hmm. Berarti terbuka ya, semua gurunya terbuka dan ikut kayak merangkul kita gitu. Yang Iya, kayak emang kita mau belajar justru di situ jadinya lebih apa ya, lebih lebih nyaman juga gitu buat belajarnya di situ ya. iya betul banget Kak. Oke. Nah, kalau di sekolah Kaseton itu mereka berarti sekolahnya termasuk sekolah formal kan ya, Kak? Kayak sekolah pada umumnya gitu. Iya Kak. Nah jadi di sekolah Kaseto itu ada kayak tiga gitu loh Kak. Kayak ada sekolah formal, sekolah non formal, ada informal gitu Kak. Oh, kalau Tuh. Kak Seba sendiri ditempatinnya di sekolah formalnya. Iya betul Kak. Kalau mungkin kalau kita sebagian besar pasti tahu ya kalau sekolah formal tuh pasti yang kayak gitu deh pokoknya. TK, SD, SMP belajar semua mata pelajaran gitu ya. Tapi kalau sekolah informal gitu atau sekolah yang lainnya boleh diceritain nggak Kak? Kayak gimana sih bedanya gitu sama sekolah formal? Bedanya ya Kak, kalau di sekolah Kasito itu bagusnya sekolah itu nyesuaiin kemauan anak-anaknya Kak. Hmm, Gitu kayak misalkan anaknya lagi nggak mau nih datang ke sekolah, ya udah mm-mm. berarti gurunya yang datang ke rumah. Oh ya? Iya gitu kan. Nah terus juga ada homeschoolingnya juga kan Oh. Kak. Nah yang homeschooling itu ada dapat kesempatan untuk 3 kali dalam seminggu datang ke sekolah. Sisanya Hmm. itu antara gurunya ke rumahnya atau secara online gitu Kak. Hmm. Ini bisa menyesuaikan banget deh sekolah Kaseto untuk kemauan peserta didiknya. Hmm. Gitu, Kak. Wah, berarti bener-bener apa ya? Maksudnya nggak cuma sekolah formalnya aja gitu, berarti guru-gurunya juga effort banget nih buat bisa mendampingin siswanya gitu ya, Kak? Betul Kak. Keren sih, keren. Oke, berarti eh banyak banget ya pasti pengalaman Kak Seba di sana ya. Ya begituan Kak. Oke, mungkin ini nggak Kak, boleh diceritain nggak kayak pengalaman menarik atau pengalaman Kakak yang paling berkesan nih waktu di sana tuh apa sih gitu? Kayak misalkan nanganin anak yang lagi berantem atau kayak gimana gitu Kak? Oh gitu ya. Pengalaman menarik ya Kak. Mm-mm. Banyak banget sih Kak. Banyak banget pengalaman menariknya kayak anak itu nangis karena rebutan meja. Itu menarik banget Kak. Karena ya beda banget gitu Kak. Dulu aku pas waktu kecil gitu kan tahu ya udah gitu. Terus ada juga yang udah sampai depan sekolah nggak mau pulang lagi itu ada juga Kak. Gitu itu kan menarik ya Kak. Nggak juga sih Kak, nggak menarik sebenarnya. Tapi itu lucu Menarik, sih. menarik, menarik. Jarang loh, maksudnya kayak ya gimana ya, maksudnya pinter-pinter kitanya gitu gimana buat ngatasin anaknya yang kayak udah datang ke sekolah tapi nggak mau sekolah, berarti kan harus cari strategi nih kita sebagai tenaga pengajarnya harus gimana gitu, bujuk dia biar mau tetap sekolah kan ya. Iya, itu Hmm. Kak. Gitu Berarti di aja sih saat itu Kak pengalaman Kak gue. Seba gimana tuh Kak? Iya, bingung sih Kak, awalnya bingung. Tapi pelan-pelan atau pesertanya diajak keliling sekolah, dikasih lihat-lihat mainan atau apa gitu Kak. Terus akhirnya mau tertarik gitu. Sama ada lagi Kak, ada satu Hmm. peserta didik yang takut sama pembesar suara kayak speaker gitu Kak. Oh iya iya iya. Iya, jadi kalau ada acara pakai mic terus pakai
sound gitu, itu dia takut Kak, dia pergi nangis. Iya. Unik ya. Iya. Maksudnya karakteristik siswa-siswanya tuh pasti macam-macam dan unik-unik gitu ya. Betul Kak. Oke. Terus ada gak kayak mereka tuh pengalaman Kak Seba sendiri yang kayak bener-bener lagi ngajarin anak tuh kayak gimana Kak? Misalkan setiap hari Senin emang ada khusus gitu buat baca literasi buku yang misalkan bacaan anak-anak kayak gitu, ada nggak sih Kak? Dari Kak Sebanya sendiri yang bener-bener ngajarin merekanya gitu. Oh, pengalaman ngajar Kak? Itu ada sih Kak, aku pernah beberapa kali ya, hampir sering Kak diminta sama mentor untuk ngajar gitu Kak. Aku pernah ngajar bahasa Indonesia, PPKN, matematika, gitu sih Kak, sama budaya kalau nggak salah Kak. Oke. Berarti benar-benar di depan kelas gitu ya, kayak guru aja gitu ya Kak? Iya, betul Kak. Oke. Terus apa ya, kayak suka dukanya ada nggak Kak? Kalau tadi mungkin pengalaman yang unik ya, tapi kalau pengalaman suka dukanya gimana tuh Kak di sekolah Kak Seto ini? Suka dukanya ya Kak? Aduh, sukanya sih banyak banget Kak. Sukanya ya dapat pengalaman baru, terus juga ngerasain bagaimana di lingkungan kerja yang benar, gitu kan Kak. Nah terus juga ya ketemu anak-anak yang unik-unik gitu Kak, itu suka sih Kak. Terus dukanya itu kalau dukanya apa ya Kak? Dukanya berangkat macet, pulang macet gitu aja Kak. Karena sekolahnya lumayan jauh dari rumah gitu Kak. Berarti ya sukanya karena bisa terjun langsung ya Kak buat ngajarin anak-anak, buat ngajarin adik-adiknya gitu ya Kak. Betul Kak. Tapi ada dukanya juga, soalnya harus menempuh jarak yang lumayan jauh dari rumah ke sekolah Kak Seto ini. Iya betul Kak. Oke. Nah, kalau apa ya, kayak pengalaman yang membuat media pembelajaran gitu, kita diajarin nggak Kak di sana? Itu ada pelatihannya Kak. Ada apanya? Ada pelatihan buat media pembelajaran. Oh, ada pelatihannya. Iya. Boleh diceritain nggak Kak, kayak gimana tuh? Maksudnya pelatihannya misalkan seminggu sekali kah, atau kayak gimana Kak? Oh enggak, kita kan ikut program MSIB itu sekitar 5 bulan. Nah pelatihan itu cuma sekali Kak. Di awal atau pertengahan gitu Kak, aku lupa. Gitu. Terus juga kita dikasih Canva gratis Kak, dari sekolah Kak Seto. Dikasih apa? Dikasih Canva gratis Kak. Canva. Iya betul Kak. Oh, pakai akunnya akun siapa tuh Kak? Ada Kak dari sekolah Kak Setonya. Oh iya, oke. Lalu? Iya udah Kak, itu aja sih Kak. Berarti nggak selalu kayak seminggu sekali gitu ya Kak diajarin, pelatihannya nggak seminggu sekali ya? Enggak seminggu sekali Kak. Cuma 1 kali pelatihan media pembelajaran, selebihnya kita diminta untuk otak-atik sendiri Kak. Gitu. Belajar sendiri. Berarti selama pelatihan itu sambil praktek Kak? Iya betul Kak. Oh oke. Nah terus kalau apa ya, kayak Kak Seba cuman ditempatin di sekolah formal atau sempet kayak di sekolah informal atau sekolah inklusinya Kak? Di sekolah formal aja sih Kak. Oh formal aja. Iya, karena yang di bagian sekolah non formal ada lagi Kak, ada siswa magang juga. Oh. Maksudnya ada bagiannya masing-masing gitu ya? Mungkin kalau di sekolah non formalnya ada anak psikologi atau apa gitu ya Kak? Betul Kak. Oh, oke. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, boleh banget nih teman-teman langsung tanya di kolom chat ya, teman-teman.
usah nanya. Oh, mungkin mau tanya nih Kak, kayak sebenarnya motivasi Kakak apa Kak yang bikin Kakak tuh mau daftar di MSIB ini Kak? Aduh, kalau ditanya motivasi apa ya Kak? Yang pasti aku cuma mau cari pengalaman di dunia kerja yang istilahnya yang bagus lah Kak gitu. Terus juga mau ngembangin hard skill, soft skill yang udah kita pelajari selama di kampus gitu kan Kak. Itu aja sih Kak motivasinya. Sama yang pasti nggak mau ini sih Kak. Nggak mau kebanyakan tugas dari kampus gitu Kak. Karena betul banget tuh Kak. Ada yang bener ya, ternyata mau biar nggak banyak ya tugasnya dari kampus ya. betul. Tapi sebenarnya tapi bukan menutup kemungkinan juga ya teman-teman kalau kita ikut kampus mereka itu bakal lebih sedikit kerjanya, karena kalau kita di sekolah lain gitu yang dengan berkumpul teman-teman dari univ-univ lain, bisa jadi juga kita bakal banyak kerjaannya karena misalkan disuruh bikin materi atau disuruh bikin pelatihan apa, bisa juga kayak gitu ya Kak. Betul Jadi Kak. bukan berarti kita mau lari nih dari Atma dengan ikut kampus mereka ini. Betul Kak. Lebih susah sih Kak di ikut kampus mereka ini gitu. Ya, karena dari awalnya aja udah harus seleksi gitu ya Kak, ikut wawancara, dan puji Tuhannya Kak Seba ini salah satu yang keterima gitu ya teman-teman. Iya betul Kak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, berarti banyak ya Kak benefit atau manfaat yang didapat dari kampus Merdeka ini ya Kak? Banyak banget Kak. Boleh kayak di-sharingin lagi gak Kak? Apa aja manfaatnya? Di-sharingin lagi ya Kak. Ya manfaatnya aku bisa ngerasain ngajar lebih banyak di sekolah gitu Kak. Bisa juga manfaatnya apalagi ya Kak? Yang pasti dapat pengalaman sih Kak. Dapat pelatihan gitu kan Kak. Terus juga manfaatnya bisa kenal sekolah non formal, sekolah formal, dan yang lebih penting lagi bisa kerjasama sama teman-teman dari lain universitas gitu Kak. Oke. Berarti bisa nambah relasi juga ya Kak sama teman-teman yang di luar uni. Oke. Dan apa ya, rasanya terjun langsung bareng teman-teman yang beda kampus tuh jadi lebih tertantang gitu ya Kak, karena kita harus beradaptasi sama mereka, harus menyesuaikan lingkungan di sekitar gitu ya Kak. Betul Kak. Oke. Buat teman-teman yang mau tanya boleh langsung kirim pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman, karena kita bakal bahas banyak lagi nih, boleh sama Kak Sewa. Oh iya, aku mau ingetin juga buat giveaway-nya teman-teman, jangan lupa nanti setelah ini di hari Minggu kita akan mulai buka giveaway-nya. Jadi teman-teman cukup sharingin aja pengalaman apa yang didapat pada PGSD Jilid 3 ini, di Day 3 ini. Terus teman-teman share di story, misalkan kayak kalimatnya, aku seneng banget hari ini bisa banyak dapat pengalaman karena lebih tahu lagi mengenai MSIB atau lebih tahu lagi mengenai kampus Merdeka, kayak gitu-gitu boleh ya teman-teman. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, akun IG-nya teman-teman nggak boleh di private, jadi boleh di unlock sebentar ya teman-teman. Nanti setelah giveaway ini mungkin boleh nih di private lagi. Yang kedua, wajib follow akunnya IG HMPS PGSD WAJ. Terus yang ketiga, wajib menggunakan akun IG pribadi. Jadi nggak boleh menggunakan second account atau accountnya all shop atau business account, nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus pakai main accountnya teman-teman sendiri.
Lalu nanti pemenang akan dipilih berdasarkan spinner wheel dan juga berdasarkan kreativitas dari teman-teman semua. Gitu. Jadi lumayan nih teman-teman, kapan lagi bisa dapat ya uang jajan lumayan. Tadi ada yang bilang bisa buat beli seblak, bisa buat beli McFlurry, lumayan kan ya teman-teman. Oke, nah mungkin kita lanjut lagi nih ngobrol sama Kak Seba seputar MBKM sama seputar MSIB ya. Kalau di MSIB ini gimana Kak? Maksudnya kan kita udah magang, terus gimana cara dapat sertifikatnya tuh Kak? Cara dapat sertifikatnya ya Kak? Iya. Iya, yang pasti kita ikutin program itu dengan baik sih Kak. Terus juga ngerjain semua laporan-laporan yang diminta, terutama laporan mingguan, laporan akhir gitu sih Kak. Karena kalau nggak memenuhi syarat itu yang nggak dapat sertifikat Kak, atau dinyatakan tidak lulus gitu Kak. Oke. Intinya teman-teman lakuin aja segala proses yang udah ditentuinnya, lakuin, tetap datang setiap harinya gitu ya Kak. Nanti juga pasti akan dapat sertifikatnya dan dikirimnya biasa di laman MBKM-nya gitu ya Kak Seba ya? Iya Kak. Oke. Nah, terus kalau di MSIB ini ada gak sih Kak kayak laporannya gitu, kayak laporan magang atau kayak laporan harian gitu Kak? Nah itu Kak, ada laporan harian, laporan mingguan, sama nanti di akhir itu kalian diminta buat laporan akhir gitu Kak. Itu isinya ya tentang apa aja yang udah dilakuin, terus sama lampiran-lampiran laporan hariannya gitu, itu dimasukin semua gitu Kak, laporan akhir. Sama ada lagi Kak, tugas akhir yang dikasih sama mentornya untuk laporan akhir itu Kak. Berarti setiap hari, kalau di Kaseba namanya logbook bukan Kak? Bukan ya? Iya, logbook Kak, benar. Oh iya. Nah mungkin kita jelasin dikit ya teman-teman. Jadi kalau kita ikut MBKM ini, mungkin yang kita benar-benar tahu di MSIB sama di kampus mengajar ya. Karena kemarin aku kebetulan juga sempat ikut kampus mengajar, jadi setiap harinya itu kita akan bikin logbook teman-teman, seperti laporan sederhana yang isinya kegiatan apa aja yang telah teman-teman lakukan selama seharian ini gitu. Terus nanti ditanda tangan juga sama seperti apa ya, koordinatornya gitu, ada tanda tangannya. Terus setiap minggunya juga ada rekapan kegiatannya, teman-teman ngapain aja selama hari Senin sampai dengan Jumat atau sampai dengan Sabtu. Dan terakhirnya itu ada lagi namanya laporan akhir. Jadi teman-teman seperti membuat ada latar belakangnya, ada pendahuluannya, dan ada daftar isi segala macamnya gitu. Terus teman-teman boleh langsung kumpul, dimasukinnya tuh biasa kumpulnya di laman MBKM-nya gitu. Gitu ya? Iya, Kak? Iya betul Kak, Okay. Sama kayak gitu Kak. Oke, sama berarti kita. Nah, terus kalau yang mentor tadi tuh Kak, soalnya kalau aku nggak ada mentor-mentor gitu Kak, kalau Kak Seba tuh mentornya gimana? Misalnya kayak dia dari guru pamong kah? Maksudnya guru yang ada di sekolah Kak Seto itu, atau mentor itu berasal dari mana Kak? Nah kebetulan mentor aku itu Kak, kepala sekolah pendidikan dasar sekolah Kak Seto. Oh, Nah, oke. Nah, aku juga wawancaranya sama mentor aku itu. Wawancara pas daftar itu, Kak. Oh, gitu. Jadi, maksudnya kayak mentor ini yang selalu mendampingi ya kegiatan Kaseba apa aja, terus yang kayak ngasih tahu Kaseba hari ini tugasnya apa, kayak gitu kan, Kak? Iya, betul, Kak. Itu juga ada teman aku tuh, Kak. Komen mentornya gemoy ya, Kak. Iya, gemoy banget. Mentornya lucu, baik. Gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu ragu ya kalau mau ikut MBKM di MSIB ini khususnya, karena kita pasti bakal didampingin sama yang namanya mentor. Jadi
terarah deh, pokoknya kita mau ngapain aja tuh udah terarah